Ada orang main tembak-tembakan itu. Lah, kita cek ya. Siapa tahu butuh bantuan. Lah, hari ini masih ada yang perang. Ya, kita bantuin deh. Iya, kita bantuin deh. Siapa tahu butuh bantuan ini ya. Ya, senjatanya. Ayo. Suaranya dari sini, suaranya nih. Hei. Aduh. Awas. Kagak bener nih. Ya, ngapa begitu sih? Kalau yang depan berhenti ngapain belakang? Waduh fans, vibes-nya udah kayak zaman perjuangan aja nih. Turun ke medan perang nih buat merebut kemerdekaan. Ya, kira-kira begini deh perjuangan para pahlawan di masa lalu. Gak mengenal usia tua ataupun muda. Semua angkat senjata demi membela nusa dan bangsa. Dalam upaya heroik mempertahankan kemerdekaan, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya nih fans, menjadi cikal bakal ditetapkannya Hari Pahlawan. Wait, tenang. Kalau yang ini sih cuma drama aja kok, bukan perang betulan fans. Hehehe, lanjut Deli. Taruh senjatanya. Kita tos dulu. Aduh. Iya. Udah tosnya jangan dorong. Iya. Aduh, tosnya dorong ya. Iya. Baik, ini luar biasa. Sebenarnya hari ini kita udah kagak perlu perang lagi. Hari ini kita mengisi kemerdekaan. Ya. Nah, kita mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Termasuk bareng-bareng kita kumpul di komunitas Ontel. Merdeka! Hop. Ayo. Waduh, kenapa tuh? Aduh, kita cek dulu dah. Bang, kenapa bang? Nggak tahu nih bang. Tahu banyak kempes aja. Iya, ketancep paku. Aduh. Oi. Begini dah, mumpung kita lagi mau jalan, kita sisir, kita singkirin paku sama yang tajam-tajam yang lainnya ya. Yang namanya pahlawan mah kagak kudu mesti ke medan perangan ya. Nyingkirin segala sesuatu yang membahayakan di jalanan bisa jadi heroik juga. Bener. Semangat ya. Semangat. Oi. Cakep. Mumpung lagi pada kumpul semuanya, kita mau nanya arti dan makna pahlawan. Pahlawan gitu ya mas? Pahlawan tuh orang yang mempertahankan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan untuk rahmatan lil alamin. Masya Allah, berguna di mana aja buat orang banyak ya. Dan ini ada satu profesi yang menurut aku profesi ini merupakan bagian dari pahlawan. Kita lihat liputannya. Nyo. Fans, kalau ngeliat mobil pemadam kebakaran yang lewat, segera minggir ya. Kamu harus memberikan kesempatan untuk bisa jalan lebih dulu kepada penakluk si jago merah ini, agar mereka cepat sampai ke tempat terjadinya kebakaran. Jangan malah santai-santai di depan ya. Yap, yang jadi masalah utama saat terjadinya kebakaran adalah kemacetan, fans. Apesnya lagi, kalau lokasi kebakarannya ini ada di dalam gang-gang sempit. Kalau mobil pemadam nggak bisa masuk, alamak jang, susah bener. Nah, belajar dari pengalaman nih, petugas pemadam akhirnya punya solusi untuk mengatasi kebakaran yang lokasinya susah dijangkau oleh kendaraan roda 4. Kalau di Surabaya sendiri, punya unit bernama Walang Kekek. Kendaraan 125 cc ini, fans, adalah salah satu dari 2 unit motor tempur khusus yang bisa memadamkan api di lokasi yang sempit dan padat penduduk. Dijamin deh, doi bisa tepat waktu nih datang ke lokasi kebakaran paling awal. Kelemahannya, motor ini nggak punya tangki berisi air untuk memadamkan api, fans. Motor ini hanya dibekali selang dan pompa penyedot air untuk memanfaatkan air di rumah warga. Jangan khawatir, pemasangannya cepat banget kok. Gak sampai 30 detik, air udah bisa digunakan memadamkan api. Walang Kekek ini punya teman yang lebih besar nih, namanya Walang Kadung.
Kedua nama ini diambil dari serangga atau belalang karena hewan ini termasuk hewan yang gesit. Persis sama seperti dua motor ini yang mampu menerobos gang kecil di dalam kampung saat terjadi kebakaran, fams. Motor sport bertenaga 250 cc ini didesain lengkap dengan peralatan pemadaman. Di jok bagian belakang ada tempat gulungan selang sepanjang 15 meter. Terus ada 2 tabung foam dengan kapasitas masing-masing 25 liter. Fams, banyak yang bilang nih, petugas pemadam kebakaran yang sesungguhnya ini adalah warganya sendiri. Soalnya, sebelum petugas PMK datang, wargalah yang berusaha menjinakkan api pertama kali. Makanya, gak bosan-bosannya petugas ini memberikan sosialisasi penanganan api biar gak makin membesar. Mereka akan dijelaskan mulai bagaimana api terbentuk, sampai cara untuk mengatasinya, biar apinya ini gak makin besar dan merembet ke perabotan, bahkan rumah-rumah di sampingnya, fams. Yang paling sering nih, kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas yang bocor. Kalau udah mengeluarkan api kayak gini nih, fams, tinggal tutup aja nih ujung selangnya, fams. Terus, lepaskan selang dari tabung gasnya. Kalau apinya udah kelihatan lebih besar, jangan disiram ya. Api bisa ditutup dengan karung goni yang udah dibasahi. Tapi ada tipsnya nih. Karung goni basah diangkat menutupi badan. Sambil berjalan ke pusat air, tutup apinya dengan cara membelakangi arah apinya. Nah, sebelum makin membesar dan apinya belum bisa padam, harus segera menghubungi pemadam kebakaran setempat ya, fams. Cukup tekan 112 di handphone kamu nih. Nah, kurang dari 7 menit, mereka akan segera tiba di lokasi kebakaran. Oh iya, kalau meminta tolong jasa mereka, gak ada biaya sepeser pun, alias gratis, tis. Fams, sekarang ini, petugas pemadam kebakaran ini bukan cuma bertugas untuk memberantas api ya. Tuan rumah yang diserang oleh lebah aja, teleponnya ke petugas PMK. Makanya, kantor mereka punya tambahan nama, jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ternyata kompleks banget ya profesi yang satu ini. Makanya, profesi pemadam kebakaran harus diajarkan sejak dini agar mereka bisa berkenalan dengan petugas pemadam kebakaran dan terbiasa menjinakkan api sebelum jadi besar. Damkar di Surabaya ini punya mobil pemadam yang paling canggih di Indonesia loh, fams. Namanya Bronto Skylift. Mobil yang punya panjang 17,5 meter ini punya tinggi lebih dari 4 meter dan lebar 2,6 meter. Dengan dimensi kayak gitu, mobil ini bisa menjangkau gedung bertingkat setinggi 25 lantai atau ketinggian 140 meter, fams. Oh iya, kendaraan digunakan pemadam kebakaran umumnya berwarna merah agar mencolok dan mudah terlihat ya, fams. Selain itu, sirene juga dibunyikan saat menanggapi terjadinya kebakaran. Jadi, saat meluncur ke lokasi kejadian, mereka harus diberikan prioritas di jalan ya, fams. Bukan tanpa sebab, warna merah dipilih karena mudah terlihat, walaupun jarak objeknya ini cukup jauh, fams. Wah, kasihan adik-adik ini. Pasti otaknya udah ngebul setelah dapat materi tentang api dan segala sesuatu tentang pemadam kebakaran. Sebagai penutup, mereka diberikan hadiah, sensasi disemprot pakai selang yang biasanya digunakan untuk menumpas api. Happy bener ya.